Baik Sobat Penulis, jumpa lagi bersama saya, Ali Rifandi Menulispedia, Salam Menulis. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat tema mengapa dosen harus menulis. Ini atas permintaan seorang kawan saya diminta mengangkat tema ini karena sebelumnya saya pernah mengangkat tema dengan hampir mirip ya, mengapa mahasiswa harus menulis. Baik Sobat Penulis, langsung saja kita bahas bersama mengapa dosen harus menulis. Ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang mendasar bagi dosen karena menulis itu masuk dalam tridharma perguruan tinggi. Jadi ada 3 tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Menulis ini masuk kategori penelitian dan pengembangan. Jadi sebenarnya menulis bagi seorang dosen itu hal yang paling dekat dengan diri mereka. Dosen yang paripurna adalah dosen yang menjalankan tridharma ini. Nah, kebanyakan dosen kita itu lebih banyak mengajar ketimbang 2. Yang paling kurang dari dosen kita adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Bahkan penelitian mungkin yang paling sedikit ya. Yang paling banyak itu adalah mengajar. Nah, padahal kalau ingin menjadi dosen yang paripurna, mereka harus menjalankan 3 tridharma ini dengan proporsional, dengan seimbang. Nah, biasanya dosen-dosen yang menjalankan tridharma perguruan tinggi ini dengan proporsional, dengan seimbang, biasanya secara kepangkatan dan karirnya akan bagus. Gitu. Daripada dosen yang hanya mengajar begitu. Apalagi kalau mau menjadi profesor. Nah, dia harus seimbang nih antara mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ada alasan lain yang menurut saya perlu saya ulas pada kesempatan ini. Mengapa dosen harus menulis? Menurut Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia, dosen yang aktif dan produktif menulis diperkirakan tidak lebih dari 20% dari jumlah dosen yang ada. Ini data yang menurut saya miris ya. Karena menulis itu masuk dalam tridharma perguruan tinggi, tetapi menurut data yang ada hanya tidak lebih dari 20% dosen yang menulis. Data ini cukup mencengangkan dan inilah melandasi tema ini sebenarnya, mengapa dosen harus menulis. Nah, ada data lain juga yang mengatakan berdasarkan Science and Technology Index atau disingkat dengan SINTA, keluaran Kementerian Riset dan Teknologi, jumlah orang yang telah mempublikasikan artikel ilmiah itu baru mencapai sekitar 2000 orang. Nah, padahal jumlah dosen dan peneliti di Indonesia yang tercatat di basis data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan juga Kementerian Pendidikan totalnya melebihi 305.000 orang. Artinya Sobat Penulis, lebih dari sepertiganya belum mempublikasikan artikel ilmiah. Ini juga yang menjadi dasar tema ini saya angkat, mengapa dosen harus menulis. Lain lagi adalah tentu alasan-alasan yang lebih fundamental ya, bahwa tugas fundamental seorang dosen itu adalah transfer ilmu pengetahuan. Jadi kalau dosen menulis itu sebenarnya memang menjadi tanggung jawab dia. Seperti transfer pengetahuan ini kan bisa dilakukan melalui 2, secara oral dan secara literal. Secara oral itu ya dosen menyampaikannya di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang kuliah
itu secara oral. Secara literal dosen menuliskannya di media massa atau menuliskannya di jurnal atau menuliskan dalam bentuk buku, macam-macam ya. Nah, kalau dosen melakukan transfer pengetahuan dengan dua metode oral dan metode literal, ini adalah dosen yang paripurna menurut saya. Yang berikutnya adalah mengapa dosen harus menulis, yaitu untuk mengasah kepakaran. Jadi kalau dosen ini misalkan mengajarkan soal mata kuliah ilmu politik, dengan dia menulis dia akan makin pakar menguasai bidangnya itu. Karena proses menulis itu adalah proses melakukan penelitian dan proses membaca. Semakin banyak menulis dia akan semakin banyak membaca dan semakin banyak meneliti. Dan dia akan menjadi pakar di bidangnya. Dan ini keuntungan bagi seorang dosen sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah jadi menulis itu juga bisa menjadi personal branding bagi seorang dosen. Mengapa? Kalau saya amati beberapa dosen yang sekarang sudah punya frekuensi di media, diundang sebagai pakar bidang A dan pakar bidang B, itu diawali dari mereka menulis. Baik menulis di media massa maupun menulis jurnal maupun menulis buku. Karena dianggap pakar, makanya dia diundang sebagai narasumber di berbagai seminar, bahkan di talkshow di televisi. Ini sebagai personal branding. Saya amati dosen-dosen di kampus yang awalnya biasa-biasa saja, tidak dikenal siapa-siapa, tapi dengan dia menulis, dia akhirnya dikenal oleh banyak kalangan. Ketika ada isu yang terkait dengan dirinya, dia diundang sebagai narasumber, sebagai pembicara. Ini nilai plus bagi seorang dosen. Yang berikutnya adalah tentu menulis bagi seorang dosen bisa mendapatkan uang tambahan karena baik di media massa, buku maupun jurnal itu disediakan honor. Kompas misalnya mendirikan honor 1 juta satu artikel. Jadi ini lumayan untuk tambahan bagi dosen. Buku bahkan juga kalau dicetak ulang itu luar biasa royaltinya. Nah, belum yang lain ini, belum nanti undangan seminar ya dan seterusnya. Atau misalnya disuruh membantu pemerintah terkait bidang yang dikuasai, itu juga bisa mendatangkan uang. Jadi banyak pundi-pundi uang yang akan didapatkan oleh dosen ketika dia mau menulis ya. Kemudian mengapa dosen harus menulis? Karena dengan menulis dia akan mendapatkan kredit point atau kumulatif ya, atau nilai nanti. Jadi kalau dosen ingin naik pangkat, ya rajin-rajinlah menulis. Apalagi kalau ingin menjadi profesor, itu kan butuh kumnya harus banyak, kredit poinnya harus banyak. Menulis buku ajar itu lumayan. Kalau nggak salah saya cek itu maksimal bisa dapat 40 kum ya, 40 kredit poin. Jadi ini akan mempercepat dosen-dosen yang ingin naik pangkat atau ingin menjadi profesor. Dan saya amati bahwa dosen-dosen yang cepat menjadi profesor itu biasanya produktif dalam menulis. Dan saya juga ada senior yang bentar lagi menjadi profesor. Itu juga karena kumnya udah mencukupi ya, dia rajin nulis, bukunya banyak. Yang berikutnya adalah menunjang karir. Jadi dengan menulis buku, jurnal, begitu kan, atau artikel di media massa, itu karirnya akan makin bagus. Baik karir sebagai dosen atau karir di luar. Selain sebagai dosen, dia juga misalkan diminta oleh pemerintah untuk membantu urusan A, urusan B. Kalau dia seorang ekonom yang rajin menyampaikan gagasan-gagasan ke media, biasanya dia juga akan diminta bantu pemerintah di bidang ekonomi. Karirnya di kampus bagus, di luar juga oke. Atau kalau di kampus bisa cepat menjadi dekan ya, menjadi kajur, jadi dekan atau bahkan menjadi rektor. Artinya menulis ini memang sangat menunjang karir. Kalau saya amati hampir rata-rata
yang sekarang jadi rektor itu rata-rata rajin menulis karena namanya kan banyak dikenal oleh masyarakat, dan salah satu kriteria rektor itu ya memang harus punya publikasi di jurnal internasional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan jumlah publikasi. Jadi menulis ini dalam rangka juga menjawab publikasi kita yang masih rendah. Dengan kita atau dengan Anda sebagai dosen menulis, Anda akan meningkatkan jumlah publikasi yang hari ini jumlahnya masih di bawah 20%, ya. Dan tentu saja sebagai tanggung jawab moral, karena menulis atau meneliti ini kan masuk ke dalam tridharma perguruan tinggi. Tanggung jawab moral seorang dosen adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan mencerahkan masyarakat, memberikan pendidikan ya kepada masyarakat. Melalui caranya adalah melalui dengan menulis. Saya akan berkesimpulan begini. Kalau kita ini lemah di oral, ketika ngomong itu kurang bagus, Anda harus pintar menulis. Kalau Anda nggak bisa menulis, harus pintar ngomong. Syukur-syukur dua-duanya. Sudah pintar ngomong, pintar nulis, Anda adalah dosen yang paripurna. Itu menurut saya yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semangat, salam menulis.